Oke, ini saya ulangi lagi ya. Nah, di sini kita membahas tentang sistem persamaan linier. Di sini minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem persamaan linier yang kita selesaikan dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang metode dekomposisi masih SPL ya, tapi dengan metode yang lainnya. Contohnya dengan salah satunya yang kita bahas yang pertama yaitu dengan metode dekomposisi LU Doolittle. Sama di sini kita harus tahu dulu ide dasarnya. Jadi ide dasarnya di sini kita lihat di sini, jika A matriks non singular, maka A dapat difaktorkan atau didekomposisikan menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Di mana matriks segitiga bawah itu apabila unsur-unsur di atas diagonal bernilai 0. Begitu juga dengan matriks segitiga atas, di mana di bawah diagonal bernilai 0. Sehingga diperoleh dalam rumus ini yaitu A sama dengan L dikali U. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, matriks non singular dan matriks non singular itu berlaku jika determinannya lebih tidak boleh sama dengan nol kan? Iya kan? Itu bahasanya kan. Kalau matriks singular berarti determinannya sama dengan nol. Maka kalau matriks non singular dia pasti punya inverse. Tapi kalau singular dia tidak memiliki inverse. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Itu kenangan yang lama di ALE 1. Nah, jadi kita lihat contoh dekomposisi LU Doolittle. Nah, di sini ada matriks 2, negatif 1, negatif 1, 2 negatif 1, negatif 1, 0 negatif 42, 6 negatif 31. Ini kita anggap ini matriks A. Nah, kita rubah dalam konsep L kali U. Maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana langkahnya? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini dasarnya ya. Nah, diberikan SPL. Nah, misalnya suatu SPL, suatu matriks A dikali X sama dengan B. Dengan A sama dengan matriks berukuran N kali N. Ya, matriksnya matriks bujur sangkar ya. Kemudian X adalah matriks vektor kolom berukuran N kali 1. B juga demikian, vektor kolom berukuran N kali 1. Metode dekomposisi LU adalah proses mengubah matriks A menjadi LU sehingga menjadi di mana AX sama dengan B, A-nya menjadi L kali U. X sama dengan B. Kita misalkan Y itu adalah UX, maka akan menjadi LY sama dengan B. Nah, untuk penyelesaian SPL ini, langkah pertama yang dilakukan dengan mencari nilai Y. Nah, dari LY sama dengan B. Sudah diperoleh matriks Y-nya ini, Anda boleh mencari nilai X. Anda sehingga diperoleh solusinya. Nah, untuk contohnya, X1 tambah X2 tambah X3 sama 5. X1 tambah 2X2 tambah 2X3 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 8. Nah, atau dalam bentuk matriks. Nah, AX sama dengan B. Nah, jadi di sini ada 3 persamaan. Kita rubah menjadi ini matriks A sama dengan 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. X sama dengan X1, X2, X3, B 5, 6, 8. Nah, penyelesaian SPL di atas adalah mencari nilai X1, X2, dan X3. Nah, ini kita lihat langkahnya. Ada beberapa metode penyelesaian SPL, diantaranya adalah dengan metode dekomposisi LU Doolittle. Dengan metode ini, matriks koefisien A kita transformasikan menjadi matriks segitiga bawah L dengan angka pada diagonalnya adalah 1.
dan matriks segitiga adalah O. Nah, di sini adalah di mana A sama dengan L kali U. Nah, ini formulanya A sama dengan L kali U. Nah, ini ada apanya ya? Ini kita kalikan semuanya. Begitu juga gini. Nah, di mana ini rumus yang tadi, kita nggak tahu nih angka yang di bawah satu ini berapa gitu. Begitu juga dengan matriks segitiga atas, yang di atas diagonal nggak tahu berapa angkanya. Ataupun dengan ataupun diagonalnya dari matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, pasti ini satu semua. Ada matriks diagonal. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, kita bentuk A sama dengan LU ya. Nah, maka prosesnya di sini adalah di mana U1 sama dengan 1, U121, U13, 1. Nah, selanjutnya L21 kali U11. Nah, substitusi semuanya. Maka diperoleh masing-masing, diperoleh matriks gabungannya. Maka diperoleh seperti ini. Di mana U111, U121, U13, 1. Kemudian L21, U11 menjadi L21 sama dengan 1. L21, U12 tambah U22 sama dengan 2. Maka U22 sama dengan 1. Ini jelas. 1 kali 1, 1. Tambah U22 sama dengan 2 gitu. Sama dengan 2 gitu ya. Kan ini 1 kali 1, 1. Nah, kan jadi U22 sama 1. Input semua nilainya, substitusi nilainya. Maka dapatlah elemen-elemen yang masing-masing. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sehingga LY, nah jadi gini ya. Langkah pertama kita buat LY sama dengan B. Kenapa ini tiba-tiba jadi 100 Karena kita sudah mendapatkan nilai dari L3. Jadi formulanya seperti ini ya. L31. Formula dari L100, L2110, L31, L321. Nah, kita sudah mendapatkan L21, L31, L32. L21 1, L311, L32 1. Maka menjadi sehingga menjadi seperti ini. 100110111 dikali dengan Y1, Y2, Y3, 5, 6, 8. Selanjutnya, nah ini kan karena ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas. Anda boleh menyelesaikan permasalahan ini langsung boleh. Atau Anda selesaikan dengan eliminasi Gauss juga silakan. Atau Gauss Jordan juga monggo. Atau dengan substitusi eliminasi juga boleh, bebas. Tidak akan menjadi permasalahan. Sehingga kan Anda akan mendapatkan Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 2. Begitu sudah dapat Y-nya, maka Anda selanjutnya adalah dengan menggunakan persamaan UX sama dengan Y. Nah, di sini kenapa di sini matriksnya jadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, kita sudah mencarinya tadi. Nah, di atas ini, maka jelas ya. Kita lihat tadi. Nah, U11, U22, U33. Nah, itu berapa nih? Dia ini U12, U13, U23 juga berapa kan? Ini kita dapat tadi U11-nya 1, U12-nya 1, U13-nya 1, U22-nya 1, U23-nya 1, U33 1. Nah, si bawahnya pasti 0. Maka hasilnya seperti ini. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 kali X 1, X2, X3 sama dengan 5, 1, 2. Nah, karena itu diperoleh. Anda mengalihkan ini atau Anda lanjutkan dengan proses yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menentukan SPL, maka diperoleh X sama dengan 4, 1, 2. Maka itulah nilai dari, jadi itulah nilai dari solusi dari SPL dengan metode dekomposisi LU dual. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Ada?
Maka tadi saya kurang menyimak. Itu yang Y1, Y2-nya itu dari mana ya? Y1, Y2, Y3. Iya, tadi saya kurang menyimak, maaf. Nah, gini. Kalau menyelesaikan SPL ini dengan metode dekomposisi LU Doolittle, maka langkah pertama jelas yaitu LY dengan B. Kenapa LY sama dengan B? Nah, kembali ke dasarnya. Dasarnya seperti ini. Nah, kita punya SPL yang dasar ya, yang paling mendasar adalah AX sama dengan B. Di sini kita A ini kan akan sama dengan mengalihkan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, sehingga menjadi AX sama dengan B, A-nya kita pecah menjadi LUX sama dengan B. Kemudian EUX ini kita misalkan menjadi Y. Sehingga menjadi LY sama dengan B. Nah, LY sama dengan B ini itulah langkah pertama untuk menyelesaikan suatu SPL. Begitu sudah mendapatkan matriks dari Y, Anda boleh melanjutkan nih UX sama dengan Y. Jadi seperti itu. Nah, yang Anda misalkan tadi Y sama dengan UX, nah itulah Anda substitusi lagi ke situ tanpa Anda mengecek ke AX sama dengan B atau ke ULUX sama dengan B. Apa Anda mengeceknya kayak gitu. Jelas ya? Jelas? Pernahnya? Bisa ditambah oret-oret, Kak. Misalnya ya Oret-oret, satunya, iya. oret-arit. Oret-oret. Soalnya agak susah membayangkan kalau Jangan dibayangin, itu abstrak itu. Iya, Jangan dibayangin, abstrak tuh. jelas. Nah, ini ya. Nah, orang arit lah ya. Sebentar. Saya sulit juga nih buka dia apa nih. Mau buka anot, bukan anot, itu whiteboard. Where is whiteboard? Oh iya, new share ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, contoh soalnya, ya ini untuk memudahnya, contoh soalnya adalah X1 tambah X2. Iya. Contohnya X1 X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 1, sama dengan 5. Kemudian ini bolak-balik ini yang sulit ini. Tambah ini semua. 5, kemudian X1 tambah ini aja lah. Nah, X1 tambah 2X2 itu tambah 2X3 sama dengan 6. Kemudian X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Oke. Ini saya perlu luas lagi. Jadi gini ya. Kita akan menyelesaikan SPL ini dengan metode dekomposisi LU Doolittle. Maka dalam hal ini kita ubah dalam bentuk SPL AX sama dengan B. Pertama seperti itu dulu. Di mana A ini adalah koefisien dari masing-masing variabel. Sehingga menjadi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. X-nya adalah X1, X2, X3 ya dengan ordo 3 kali 1. Selanjutnya B-nya adalah 5, 6, 8. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B.
Sekarang gini, A ini kita bisa dipecahkan. Ini saya salin dulu ya. Mana dia? Select. Saya salin. Salah. Salin ke select baru. Ini seperti ini. Ini sekarang kita, ini A ya. Ini A. Anda ubah menjadi LU. Jadi LU ya. Di sini 1, A11, A12 ya. A12. Ah, Ini segitiga atas kalau nggak salah. Matriks segitiga atas ke bawah itu balik kan terbalik-balik. L itu L L L yang bawah ya. L yang bawah. L yang bawah berarti matriks segitiga bawah berarti dia menjadi ini menjadi 1 0 0 ini jadi A22 L ya maaf L L21 1 0 ini 1 L31 L32 kemudian dikalikan dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas dia menjadi ini U1 U11 U12 U13 kemudian 0 0 0 U22 U23 U33 ini U ini L. Nah, sekarang kita lihat Anda langsung mengalihkannya sehingga menjadi adalah U11 U12 ditambah U12 ya. U12 ya. Kemudian U13. Anda kalikan matriksnya dalam perkalian matriks konsepnya. Kemudian U11 L21 kemudian U11 kemudian di sini U12 oke. Di sini U22 ini kali ini kali ini kali ini. Kemudian ini kali ini salah. Ini harusnya L21 kali ini aja lah. L21 kali U12 ditambah U22. Kemudian yang ketiganya ini ada ini L21 U13 ditambah U23. Ini U13. Selanjutnya ini lanjut lagi L31 ya, L31 kemudian L31 U12 ditambah L32 U22. Kemudian
L31 U13 ditambah L32 ditambah kali U23. Seperti itu. Nah, Anda ini kan sama, ini kan kita tahu ya ada yang dinamakan kesamaan matriks. Nah, kita harus tahu makna dari, kita harus bisa kita rubah ya. Nah, jadi masing-masingnya itu pastikan kita menggunakan konsep kesamaan matriks sehingga menjadi U11 sama dengan 1, U12 sama dengan 1, U13 sama dengan 1. Kemudian U11 L21 sama dengan 1, maka Anda mencari L21. Berarti L21 sama dengan 1. Kemudian L21 U12 ditambah U22 sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Input lagi L21. 1 kali 1 tambah U22 sama dengan 2. Maka U22 sama dengan 2. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini perlu kita apakan ya? Pilih semua. Tuh, atau copy deh. Emang rusuh memang. Bisa di copy deh. Di copy deh. Yang keluar. Jadi di sini, nah Anda hitung sendiri nanti ini setelah ini. Lebih kurang sama yang dia jelasin tadi. Ya, jadi lebih kurang sama. Jadi lebih kurang metode cara hitungnya sama ya. Nah, makanya ini metode numerik ini ada bawaannya dengan aljabar linear elementer. Jadi jangan lupa aljabar linear elementer 1 itu. Karena hampir sama dengan metode penghitungan. Nah, makanya nanti ya modelnya seperti ini. Anda input lah nilainya semuanya. Nah, nanti gini. Nah, di sini Anda dapat U11, U12, U13. Nah, sekarang di sini Anda L21, U11. U11 kita sudah dapat input nilai U11, berarti dapat L21. Kemudian begitu juga seterusnya. Anda dapatkan semua yang belum diketahui. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini sudah dapat nilai yang masing-masing, maka kita dapat matriks yang tadi. Matriksnya kita dapat, sudah kita dapatkan. Nah, formulanya seperti ini. Nah, ini untuk matriks segitiga bawah, di mana ada masih diagonalnya 1 ya. Diagonalnya masih 1, tapi di segitiga atas dia angka diagonalnya bebas gitu. Situ perbedaannya. Nah, dalam hal ini, nah, Anda input nilainya semua, Anda dapat nilai L-nya seperti ini. Jadi L di situ adalah U11-nya 1, U12 yang ini ya, kita rangka dulu 1, 1, 1, segitiga bawah ya, 0, 0, 0.
Nah, sekarang di sini L21, L31, L32 kita belum tahu. Berarti kita input 1, 1, 1. Yang sudah diketahui. Begitu juga dengan U. Di sini ada, kita input dulu nolnya dulu. 0, 0, 0. Nah, ini di atasnya kita nggak tahu nih. Nah, ini nggak tahu nih berapa angkanya. Nah, kita sudah dapat nilainya U12, U11 dapat 1, U12 dapat 1, U13 dapat 1. U1, U22 juga dapat 1, U23 juga dapat 1. U33 dapat 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana clue yang sederhana? Kalau kita lihat di sini ya, apa yang dicari itulah input nilainya. Berarti sisanya adalah bernilai 0. Kita jelas. Nah, seperti ini hasilnya. Kita dapat L dan U-nya seperti yang tertera di sebelumnya. Nah, nanti sudah dapat matriks L dan U-nya. Anda langkah pertama selesaikan dulu LY dengan persamaan LY sama dengan B. Di mana Y tadi adalah UX ya. Matriks U kali X. Nah, diperoleh di sini. Anda lakukan penyelesaian SPL, maka Anda diperoleh nilainya. Nilai dari Y1, Y2, D3. Y3. Bebas Anda menggunakan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, atau dengan metode substitusi. Enggak jadi masalah. Inputnya seperti itu. Begitu sudah dapat Y-nya, maka dapat Y1 sama 5, Y2 sama 1, Y3 sama dengan 2. Nah, ini bisa Anda hitung sendiri nih. Selanjutnya untuk UX sama dengan Y, UX, nah kita dapat tadi matriks U, ini jadi X1, S2, S3. Nah, ini UX sama dengan Y ini adalah kita perolehan dari matriks tadi, yang kita peroleh 5, 1, 2. Seperti itu. Kita dapatlah hasilnya. Nah, kita lakukan operasi perkalian. Nah, begitu sudah dapat nilainya, diperoleh nanti hasil X-nya adalah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan negatif 1, X3 dengan 2. Anda selesaikan permasalahan ini bebas, boleh eliminasi Gauss, Jordan, atau metode substitusi eliminasi bebas. Yang penting Anda temukan nilai solusi dari X-nya, solusi SPL dengan metode dekomposisi LU Doolittle. Yang bertanya paham? Penanya masih bingung? Paham, Kak. Terima kasih. Wah itu. Jadi gitu ya materinya. Ini makanya dalam hal ini memang kita harus mengingat lagi materi lama ya. Kalau kita belajar metode nomor ini, kita mengingat lagi materi lama seperti kalkulus, algebra linear, itu perlu diingat kembali. Karena ini akan terbawa pada metode numerik. Itu pengaruh besarnya. Oke. Selanjutnya metode yang kedua yaitu dengan metode dekomposisi LU Crowd ya. LU Crowd ya. Di sini ide dasarnya hampir sama dengan metode sebelumnya. Namun apa perbedaannya? Itu bertanya-tanya nih. Perbedaannya apa? Ide dasarnya sama kayak sebelumnya, tapi apa yang menjadikan perbedaannya? Perbedaannya adalah terletak pada penentuan matriks L dan U. Situ. Kalau dekomposisi LU Doolittle, L-nya di sini dengan diagonalnya, diagonal utamanya 1. Ya, L1, 1, L1, 22 hingga LNN ini bernilai 1. Itu yang tadi. Sekarang kita menggunakan dekomposisi LU crowd itu U-nya yang menjadi 1 diagonalnya. Maka seperti ini rumusnya. A masih sama ya, A sama L kali U. Tapi di sini kita menyelesaikannya. Nah, perbedaannya di sini. Dua matriks ini. Matriks L dan U. Nah, contohnya seperti ini. Ini A, ini L, ini U. Nah, ini kan jelas perbedaannya. Nah, ini dengan metode crowd. Untuk mempermudah pemahaman kita lihat contoh. Nah, masih konsepnya sama ya. Konsepnya sama yang kemarin yang sebelumnya.
Anda lakukan untuk kebentuk menjadi AX sama dengan B. Begitu kita ubah dengan dekomposisi LU, AX dengan B, LUX dengan B, LY dengan B. Nah, ini dan seterusnya. Kita lihat contoh. Masih contoh yang sama, namun perbedaannya adalah L dengan U-nya saja. Nah, jadi seperti ini. Ada beberapa metode penyelesaian SPL, diantaranya yang dekomposisi LU plot. Dengan metode ini, matriks koefisien A kita transformasikan menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas dengan angka pada diagonal adalah 1. Nah, di sini sudah kita tekankan. Nah, jadi seperti ini. A sama dengan LU. Ini dasarnya. Makanya di sini perbedaannya adalah pada matriks L dan U dengan metode Claude. Metode Claude, matriks U itu pada diagonalnya bernilai 1. Ya, dengan ordo berapapun. Yang penting dalam hal itu ordonya dengan ordo yang sama. Ordo maksudnya ordenya ya. Mau orde 2, orde 3. Maksudnya matriks yang berbentuk bujur sangkar. Jadi seperti itu. Nah, ini bentuk persamaannya. Metodenya nggak beda jauh dengan metode hitung yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Metodenya tidak beda jauh. Hasilnya pun juga tidak beda jauh. Nah, tidak masalah ya Y1, Y2, Y3-nya beda. Yang penting solusi dari SPL itu sama. Di sini di sini lah. Nah, di sini Anda cari nilai L-nya semua, dicari semua nilainya. Ya, dengan konsep sama matriks Anda dapatkan nanti nilai-nilai yang kita cari. Begitu Anda sudah mendapatkan nilai yang Anda cari, Anda input ke yang belum tahu tadi dengan konsep ini tadi yang belum Anda tahu, masuk input ke sini. Sehingga tahu ini L sekian, U sekian. Jadi kita tahu sudah dapat L dan U-nya, Anda boleh masuk ke tahap selanjutnya yaitu dengan menghitung nilai matriks Y dengan persamaan LY sama dengan B. Begitu sudah dapat Y-nya, maka Anda lanjutkan ke sini. UX sama dengan B. Jadi seperti itu. Maka perolehan solusi SPL adalah ini berikut. Sama ya. Jadi dengan dua metode tadi, kita sudah dapat. Dengan dua metode tadi, langkahnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada matriks L dan U-nya. Ya. Kalau metode LU Doolittle itu matriks L-nya diagonal utamanya 1. Kalau matriks LU Crowd itu matriks utamanya matriks U ya. Matriks U diagonal utamanya yang 1. Jadi situ perbedaannya. Oke, itu materinya tentang SPL. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lihat ke modul ya. Ini baru PPT-nya baru. Ada pertanyaan? Kalau ragu boleh bertanya ya, jangan malu-malu. Ini Kak Susi ini gimana? Masih bingung juga. Ayo. Masih paham. Masih ada yang udah paham semuanya? Paham? Udah belajar lagi. Hmm? Insya Allah paham Kak. Alhamdulillah. Tinggal belajar lagi nanti. Ya, nanti belajar lagi nanti. Ini selanjutnya kita cek di modul ya. Apa yang saya jelaskan lebih kurang sama isinya. Lebih kurang sama isinya. Nah, di sini ini saya perjelaskan lagi. Tidak beda jauh nih materinya kemarin. Di sini jadi kita diharapkan nih bisa menentukan akar SPL dengan metode dekomposisi LU Doolittle dan dekomposisi LU Crowd. Nah, di sini ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tidak beda jauh ya.
Contohnya, Anda ubah dulu menjadi matriks AX sama B, tidak beda jauh ya. Ini misi kita dalam hal ini LU. Nah, ini sudah jelas ya, L-nya adalah pakai kalau dari komposisi LU Doolittle, kita pastikan yang kita gunakan diagonal utamanya adalah 1 untuk matriks L. Sedangkan untuk matriks U-nya, kita semuanya tidak kita ketahui. Selain tidak harus 1. Gitu. Yang jelas, yang penting itu berbentuk matriks segitiga atas. Bersama metode materinya, sudah Anda dapatkan matriksnya, maka Anda boleh mencari matriks Y-nya. Nanti diperoleh seperti ini. Nah, bebas Anda mau cari mau input langsung, substitusi langsung, nggak jadi masalah. Ini perolehannya, dapat Y-nya, Anda langsung mencari UX sama dengan Y. Ya, seperti itu. Sudah Anda dapatkan X-nya, itulah nilai dari dekomposisi nilai solusi SPL dengan metode dekomposisi LU Doolittle. Kalau bagaimana kalau dengan sekarang bagaimana mendekomposisinya matriks A menjadi matriks LU ini untuk mendekomposisikan matriks A menjadi matriks L dan U harus dilakukan operasi baris elementer menjadi matriks A sehingga menjadi matriks U. Sedangkan untuk mendapatkan matriks L didapat dari perkalian inverse matriks elementer dari operasi yang dilakukan saat mencari matriks U. Perbedaan antara dekomposisi LU Doolittle dan dengan dekomposisi LU Pur hanya pada diagonal dari matriks L atau matriks U. Nah, itu kata kuncinya, di situ letak perbedaannya. Jika matriks A di dekomposisi LU Doolittle, maka diagonal dari matriks L ya adalah 1. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, maka di matriks L itu diagonal utamanya 1 ya, gitu. Ya diperoleh LII sama dengan 1. Sedangkan yang di dekomposisi LU root, maka diagonal matriks U adalah 1. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Contohnya, dekomposisikan matriks A menjadi matriks U Doolittle dengan matriks A. Nah, ini ketahui matriks A-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan metode yang di PPT tadi. Anda boleh seperti itu, langsung pakai substitusi. Nah, di sini saya cantumkan dengan metode yang lain, itu dengan melakukan operasi baris elementer, di mana di sini kita rubah matriks U-nya, ya. Matriks U-nya yang kita ubah sehingga kita gunakan eliminasi Gauss. Nah, di sini sehingga di sini menjadikan eliminasi Gauss ya. Nah, jadi eliminasi Gauss di sini letak. Pastikan di bawah diagonal itu bernilai 0 semua. Sudah dapat seperti ini, selesai. Anda tidak harus mengubahnya itu semua. Sudah dapat itu, dapat U-nya. Sudah dapat U-nya, Anda dapat cari L-nya. Untuk mendapatkan L-nya, ada beberapa metode. Ini agak loading sebentar ya. Harap tunggu. Kok loading pula nih. Nah, kita RPV kalau butuh jaringan ini. Sebentar ya.
Ini agak-agak apa sih gitu. Mau pula deh. Aduh. Hmm, jaringan. Aduh, ini jadi masalahnya. Saya start dulu. Aduh, iya. Saya kira masalah jaringan saya. Suara saya jelas. Apa kedengar suara saya? Jelas, Kak. Oh, jelas. Saya kira jaringan saya yang bermasalah. Soalnya dibuka modul kok agak loading nih. Enggak, saya ada modul yang PC-nya. Yang ini saya tampilkan yang secara ini, secara secara online-nya dalam e-booknya kan. Sulitnya di situ loadingnya minta ampun ya. Ini dah terlihat. Oke, di sini. Nah, di sini matriks A ya. Jadi matriks U-nya kita ubah dengan metode operasi baris elementer. Nah, dengan operasi baris elementer pada metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss. Anda lakukan seperti ini. Perlu kita ingat, tidak harus ya kita mengubah ini diagonalnya menjadi satu, nggak harus. Tidak harus kita rubah. Jadi angka gini nggak jadi masalah. Yang penting targetnya adalah kita ubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas. Itu aja kata kuncinya. Asalnya untuk matriks L gimana? Matriks L sama. Tapi langkah pertamanya yang harus kita lakukan yaitu dengan inverse yang dimaksud itu adalah inverse dari operasi baris elementer. Maksudnya gitu. Nah, langkah pertama yaitu kita ketahui dulu identitas matriks orde tertentu. Ini orde 3 nih, jadi seperti ini bentuk I-nya. Maka Anda boleh mengubahnya yang pertama yaitu baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Maksudnya gimana? Kita cek dulu yang pertama. Yang operasi baris elementer yang dari U ya. Nah, dipantau dari sana dulu, petinjau dari sana. Nah, di sini misalnya baris kedua ditambah 2 kali baris ketiga. Jadi di sini tambah 2 kali baris pertama ya. Baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Nah, di sini kita ubah inverse menjadi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, lakukan seperti itu rumusnya sehingga dapat nanti 100 ganti 210. Nah, cara ini ya, biar mudah banyak. Formulanya ini kan gini. Menjadi awalnya kan B2 ditambah 2B1. Ini akan menjadi tandanya berubah menjadi B2 dikurang 2B1 tanpa mengubah posisi tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga perolehannya adalah ini. Nah, B2 dikurang 2B1. Berarti baris kedua kita rubah. Nah, B2 kurang 2B1, 0 dikurang 2, negatif 2. 1 dikurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Maka yang dirubah adalah di sini.
Sudah itu Anda cari lagi operasi selanjutnya. Kita lihat operasi selanjutnya seperti apa. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, baris ketiga ditambah sekali satu, ditambah baris pertama. Berarti inverse-nya adalah baris ketiga dikurangi baris pertama. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita pakai lagi matriks identitas tapi dengan formula yang berbeda. Jadi seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Kita label dengan E2. Yang sebelumnya itu kita label dengan E1. Selanjutnya gini. Selanjutnya gitu juga. Baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Nah, Anda ganti inverse-nya yaitu baris ketiga ditambah baris kedua. Pakai matriks I lagi. Diperoleh seperti ini. Sehingga kita labelin itu E3. Sudah selesai. Dia ada 3 ya. Kita lihat berapa banyak operasi baris elementer yang diperoleh. Nah, seperti itu. Jadi dikalikanlah. Itulah matriks L-nya. L sama dengan S1, E2, E3. Jadi L sama dengan sekian, sekian, sekian. Dapat hasilnya segini. Jadi diperoleh L dan U-nya seperti ini. Nah, boleh juga yang seperti yang di PPT itu juga boleh. Lebih singkat seperti itu lagi. Boleh juga Anda gunakan seperti ini jauh lebih panjang. Mana nyamannya saja. Kalau misalnya nggak berprinsip seperti ini, kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah? Itu berpikir seperti itu ya nggak jadi masalah. Itu kembali kepada kebijakan pribadi. Nah, sekarang kalau kita ini kan baru yang penjumlahan yang ditambah dengan kurang. Kalau misalnya terjadi misalnya operasi baris elementer awalnya adalah 1/3 B2 misalnya. Bagaimana inverse-nya? Inverse-nya adalah 3B2. Seperti itu. Harus tahu ya, inverse-nya itu. Kita harus tahu inverse perkalian itu jelas ya dalam bentuk pecahan. 3 itu menjadi 1/3 gitu. Harus tahu dulu inverse-nya seperti apa. Oke. Begitulah mencari yang metode manualnya ya. Ini yang manualnya nih. Kalau yang tadi kan efektif lagi, yang di PPT tadi. Nah, ini algoritma ini maksudnya ini penggunaan komputer ini untuk menghitung semacam ini. Tapi saya belum pernah yang belajar kayak gitu secara komputernya ya. Entah pakai apanya nggak tahu saya ini. Misalnya ini algoritmanya di Pampang sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada latihannya sama tes formatif ya, seperti itu ya. Ini dia metodenya. Ya, jadi seperti ini juga. Nah, ini dengan metode dekomposisi LU-Prot. Nah, tidak lebih kurang sama ya. Nah, sama juga caranya. Nah, cuman dalam hal ini, nah, apa yang menjadi perbedaannya di sini? Dekomposisi LU-Prot dengan Doolittle sama, metode penyelesaiannya sama, perbedaannya hanya terletak pada cara untuk mengetahui L dan U-nya. Kalau yang kita tahu umumnya, Doolittle itu L-nya diagonal 1, U itu pasti di bawah diagonal nilai 0. Nah, sedangkan dalam hal ini, LU Prot ini U-nya yang diagonal utamanya 1. Berarti kita harus menyelesaikan permasalahannya di mana matriks segitiga atas itu kita lakukan dengan metode matriks segitiga bawah ya, matriks segitiga bawah L ya. Nah, berarti kita lakukan dengan operasi baris elementer matriks L ya, dengan yang didekomposisikan LU crud ya. Berarti matriks L-nya dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kalau U baru Anda gunakan dengan yang identitas tadi. Nah, dengan inverse dari operasi baris elementer baru itu Anda gunakan. Bolehlah berapa banyak baris elementernya ya segitulah Anda
mengalihkannya. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kan ada 6 nih kan. Anda boleh memisahkan, ini tidak masalah. Nanti akan dapat juga diperoleh seperti ini. Nah, caranya sama ya. Tidak jauh. Yang saya jelaskan tadi ini algoritmanya itu mungkin pakai komputer ya, pakai program. Tidak jadi masalah. Yang penting Anda dengan manual Anda sudah paham dengan materi ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebanyak lagi materinya sampai 12 modul. Gak ada Kak. Alhamdulillah berarti Kak Susi sudah paham. Ini mau interpolasi polinom kita belum sampai sini ya. Interpolasi polinomnya. Ini interpolasi polinomnya lagi. Di sini ini sekalian 2 modul jalannya nih. Minggu depan kita bahas yang interpolasi polinomial, nanti 2 modul. Ini nanti yang modul 9 sampai minggu satu lagi. Minggu 9 integrasi numerik. Modul 8 tadi tentang diferensiasi ya, diferensiasi dulu ya. Diferensiasi, integrasi, baru masalah nilai, masalah syarat batas. Masalah nilai awal. Masalah nilai awal persamaan diferensial biasa 1. Kemudian 1, ada yang bagian 2 lagi. Itu masalah syarat batas kalau nggak salah yang terakhir itu. Masalah syarat batas kalau nggak salah. Masalah nilai awal, masalah nilai batas kan? Ya, masalah nilai batas kurang sama bahasanya dengan masalah nilai batas, berarti kan beda. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Jangan malu-malu bertanya selesai di jalan. Karena di sini room diskusi, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Nah, Anda boleh bertanya sebebas-bebasnya. Misalnya sudah pernah latihan, tahu-taunya ada yang lupa gitu. Ada yang mau ditanyakan itu udah lama nih, dipendem-pendem nih pertanyaannya, mana tahu kan? Nanti dipelajari lagi deh. Ini dipelajari. Ya, ya nanti bisa pelajari nanti masing-masing. Kayaknya tak ada lagi materinya, itu aja sih. Langkahnya seperti itu aja. Nah, ini hanya saja memperbanyak latihan aja lagi di sini. Itu aja sih kata apanya. Nggak ada masalah lagi sejauh ini. Itu aja sih materinya, nggak beda jauh. Metodenya gitu juga ya, dengan 2 metode sama. Perbedaannya hanya penggunaan matriksnya saja. Matriksnya itu matriks yang Doolittle itu yang dipermasalahkan adalah matriks segitiga bawah, matriks segitiga atas ya kalau penggunaan OBE ya. Kalau matriks Doolittle-Cruz yang dipermasalahkan matriks segitiga atas gitu. Terbalik. LU Doolittle yang dipermasalahkan dengan penggunaan metode operasi balas elementer itu matriks segitiga atas. Kalau Doolittle LU Cruz itu yang segitiga bawah. Itu aja perbedaannya. Kalau Anda menggunakan operasi balas elementer, kalau Anda gunakan itu. Tapi kalau Anda gunakan yang metode yang di PT tadi, Anda pakai hitungan seperti itu jauh lebih efektif, tidak jadi masalah. Boleh saja gitu, bebas. Tidak akan menjadi permasalahan. Oke, sepertinya sudah, ini termasuk cepat nih saya mengajar. Biasanya sampai sejam lebih, mau 2 jaman.
termasuk cepat ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan pada malam ini. Saya dulu, Kak, izin Kak, apakah boleh Kakak coba bahas tambah 5 soal baru lagi? Nggak apa-apa, Kak. Oh, mau 5 soal. Nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa. Di sini ada 5 soal, kebetulan, di modul. Nah, ini Anda pilih ya, mau yang satu atau dua. Mau, katanya mau tambah 5 soal. Nah, tapi ini mau yang mana gitu? Mau yang tentang LU Dolittle atau Crop gitu? Saya langsung ke ABC aja gitu kan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, katanya mau 5, kalau mau bahas soal nggak masalah sih. Nah, jadi di sini ya, tes formatif satu, nah, saya jelaskan lah. Oke, diketahui SPL linear sebagai berikut. Nah, ini sistem bersama SPL-nya. Tentukan matriks A dari SPL bersamaan linear di atas. Mana yang cocok di antara A, B, C, D? Silakan Anda temukan. A, 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 A. Aduh, A, A A, dipanggil. A, A, depan. A ya. Nah, ini dia. Itu ya yang benarnya. Nah, jangan terjebak ini. Jangan sampai terjebak 9, 17, 22. Bukan. Ini dari sini. Ini B-nya sebelah kanan. Yang diperhatikan adalah yang di ruas kiri saja. Ya, paham tuh ya. Selanjutnya, salah. Duh, bisa gerak. Nah, dari soal 1, setelah didekomposisi LU di little, maka matriks U adalah, nah bagaimana cara mencarinya? Ada dua versi ya tadi. Ada dua versi. Di 111, 231, 341. Nah, ini saya pindah ke whiteboard ya. 111, 2, 3, salah. 231. Nah, tadi 231, 341. Nih, kita mau ngubah ini matriks A ya. Ini matriks A, ini matriks A ya. Kita mau ngubah menjadi matriks U. Nah, caranya bagaimana? Ingat ya, ini kan metode LU Doolittle. Doolittle itu berarti kita mengubah menjadi matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Nah, caranya itu tadi dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi seperti ini. Saya nggak perlu nulis lagi sih. Jadi seperti ini. Nah, pertama kita lakukan operasi baris elementer. Nah, di sini kita akan mengubah B2 dikurang B2 B1 ya. Kemudian B3 dikurang 3B1. Selanjutnya menjadi matriks baru yaitu 111, 2, 3, 1. Sorry, ini 0 ya. Ini 0, 0, 3, 1, sini 0 juga. Ini berubah nih. Baris 2, 3 kurang 2 berarti 1 ya. Ini 1. Kemudian B2, 1 kurang 2 negatif. Selanjutnya B3 dikurang 3B1.
0, 4 dikurang 3 jadi 1, kemudian 1 dikurang 3 berarti negatif 2. Sudah dapat, selanjutnya kita olah lagi di bawah 1, di bawah diagonal nih. Ini menjadi B3 dikurang B2. Sehingga menjadi 1, 1, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 2 ya. Jadi seperti itu. 0, 1, negatif 2. Ini 0. Ini 0. Ini 2, negatif 1 ya. Oke, sudah selesai ini masalahnya. Jadi diperoleh dari ini U-nya. Jadi seperti itu. Oke, berarti dapat kita dapatkan seperti ini. Dapatnya 1, 1, 1. Iya, ini ya. Yang B ya kita dapatkan ya. Nomor 2 ini. Nomor 2 kita dapat B. Kita lihat kembali. Nah, ya kan? Negatifnya ini kan. Nanti kita dapat B ya, nomor 2 ini. Kita dapat matriks U-nya B. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, untuk menentukan kita mau dikomposisikan setelah dikomposisi LU little, maka matriks L adalah, nah langkahnya seperti tadi, negatif 2 kurang 1 bukannya negatif 3 ya. Yang mana? Kita kembali. Gimana? Negatif 2 dikurang negatif 1. Negatif 2 tambah 1 lah. Bukan negatif 2 kurang 1. Karena di situ ada negatif. Kenapa ada negatif? Lihat formula yang tadi. Yang B2 kurang 2 B1. 1 dikurang 2 kan negatif 1. Sini. Kemudian mau ubah B3. Mengubah B3 negatif 2 dikurang 1. Dikurang negatif 1. Berarti negatif 2 tambah 1 negatif 1. Betul kan? Negatif-negatif jadi plus. Iya, memang jadi plus. Kalau jadi plus, negatif 2 tambah 1 kan 1. Negatif 1. Permasalahannya di mana? Iya, betul. Pertama sana negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, ini kan 1, 1, 1, 0, 1 negatif 1, 0, 1, 2. Kita mau ngubah ini jadi 0. Itu rumusnya adalah B3 dikurang B2. B3 itu jadi 0. 0, 1 kurang 1, 0. Kalau segitiganya kita rubah, negatif 2 dikurang negatif 1, itu negatif 1 gitu. Jadi seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke sini. Jelas, Kak. Oke. Matriks. Yang sekarang matriks L. Matriks L di sini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah dengan menggunakan matriks identitas dengan operasi baris linear, operasi baris elementernya dengan inverse gitu. Maksudnya operasinya ya, operasi baris elementernya. Inverse-nya, inverse dari yang tadi.
Jadi seperti itu. Kita kembali ke whiteboard. Bentar saya pindah screen. Sini ya. Nah, ini dia. Ada 3 ya. Berarti ada 3. Ah, kalau mau lanjut boleh. Sebentar dulu. Bentar saya kopas dulu. Yang ini. Karena ini masih ada lanjutannya. Nah, jadi nanti, nah ini kan apa namanya tuh, ini kan B2 dikurang 2B1. Nah, caranya seperti ini. Anda boleh saja mengubah seperti ini. Nah, kita bentuk matriksnya ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi di situ, nah ini inverse-nya kita lihat. Nah, inverse dari B2 ini, B2 dikurang, dikurang itu akan menjadi tambah. Jadi 2, B1 kemudian B3 ditambah 3B1. Anda boleh sekaligus. Tapi ingat, kalau Anda bikin sekaligus kayak gini, berarti labelnya ada 2 ya. Berarti ada 2, berarti yaitu E1 dan E2. E1 dikali E2, itu sudah gabungannya gitu. Nah, kalau Anda pisahkan sama aja gitu. Mau gimana pun sama. Jadi akan seperti ini. Kan menjadi seperti, jadi 1 B2, B3 yang kita bayang berarti di atas tetap. B2, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 2 lagi. 1 tambah 0, 1. Sini 0. Kemudian B3, ini 3, 0, 1. Ini kita labelin menjadi E1 kali E2. Kenapa? Karena di sini operasinya itu ada 2. Makanya di sini saya gabungin E1 kali E2 langsung. Bolehkah kita memisahkannya langsung? Boleh. Anda selesaikan dulu. B2 ditambah B2B1. Hasilnya ini tidak, ini pasti bawahnya 0 nih. Nah, ini dilabelin S1. Selanjutnya nanti dikerjain B3 ditambah 3B1. Nanti dilabelin nanti menjadi 100, 110, 301. Itu dilabelin E2. Sekalipun Anda kalikan S1 E2, itu akan sama dengan ini nanti. Jangan salah. Ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk yang inverse OBE yang ketiga. OBE yang ketiga masih matriks yang sama, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yuk kita ubah menjadi B3 ditambah B2. Sehingga menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0. B3 kita rubah. Ini 0, 1, 1. Ini dilabelin dengan E3. Begitu sudah selesai, Anda berarti matriksnya itu yang matriks L ya. L itu kita kalikan semuanya. Berarti E1 ya kali E2 kali E3.
3. Berarti matriksnya adalah yang di sini adalah 1 0 0 2 1 0 3 0 1. Ini ya. Selanjutnya dikalikan dengan 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1. Nah, Anda kalikan, maka Anda dapat matriks L. 1 0 0 pasti ya 0, kemudian 2 kemudian 1 0 kemudian 3 1 0. Ini kita peroleh dari matriks L. Ini 1 ya. Ini 1, sorry. Ini 1. Nah, inilah kita peroleh matriks L. Jadi di sini kita dapatkan adalah ini ya. Yang C ini kita dapat. Selanjutnya nomor 4, jika X sama dengan LUX sama dengan B, dan misal UX sama dengan B, maka Y tambah B. Berapa Y? Nah, lalu kita selesaikan caranya yang tadi. Kembali. Tadi angkanya 9, 17, 22. Sekarang kita kembali ke sini. Berarti itu LU ya kalau nggak salah. LY sama dengan B. Matriksnya adalah 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 3 1 0 kalau nggak salah saya. 3 1 1 3 1 1 dikali Y1 Y2 Y3 itu sama dengan 9 17. Oke, di sini kita peroleh, ini kan menjadi persamaannya yaitu Y1 sama dengan 9, 2Y1 tambah Y2 sama dengan 17, 3Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 22. Karena sudah dapat Y1 sama 9, input substitusi Y1 ke 2Y1 tambah Y2. Sehingga menjadi 2 kali 9 tambah Y2 sama dengan 17. Maka akan menjadi Y2 sama dengan negatif 1. Kemudian sudah dapat Y2, input ke Y1, Y2 ke sini. Salam ketiga. 3 kali 9 tambah negatif 1 tambah Y3 sama dengan 22. 26 berarti Y3 menjadi negatif 4. Diperoleh Y adalah 9 negatif 4 negatif 1 ya. Transpose atau bisa dibikin seperti ini. 9 negatif 1 4 untuk si Y. Dapatlah jawabannya. Jawabannya seperti ini. 9 negatif 1 negatif 4. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai X? Nah, karena kita sudah dapatkan nilai Y, maka kita langsung mengatasinya dengan
UX sama dengan Y. Saya screen, saya lanjutkan lagi sini. UX sama dengan B. Kita lihat di sini lagi, ya, berapa U-nya? U-nya adalah ini ya, 111 01 negatif 1 001 kalau nggak salah saya. 00 negatif 1 dikalikan dengan bukan B ya, Y ya. Bukan B, Y tapi diganti sama Y. Kali X1, X2, X3 itu sama dengan 9 negatif 1 negatif 4. Nah, Anda lakukan, diperoleh menjadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 9. Kemudian X2 dikurang X3 sama dengan negatif 1. Negatif X3 sama dengan negatif 4. Nah, karena itu, nah sudah kita peroleh kayak gini, Anda boleh langsung mencari kayak gini, sehingga diperoleh X3 adalah 4. Begitu dapat X3, Anda input ke X2 sama dengan S2 kurang X3 sama dengan negatif 1. Diperoleh jadi 4 dikurang X3 sama dengan negatif 1. Berarti X3 adalah 5. Nah, sudah dapat, bukan X3 ya. Maaf, X2. X2 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Berarti X2 adalah 3. Dapat X2-nya, Anda input lagi ke bersama 1. Jadi, X1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Maka menjadi X1 sama dengan 2. Nah, karena sudah diperoleh X1, X2, X3, maka diperoleh X sama dengan 2, 3, 4 transpose. Atau dilabelin seperti ini, 2, 3, 4, sama saja. Jadi kita dapatkan nih yang A. Oke, sampai sini ya jelas ya materinya. Nah, itu sudah 5 soal tuh. Ada yang mau bertanya? Ada? Nanti dibaca lagi. Ya. Ini yang bertanya tadi, yang request sudah oke. Ayo, yang request yang mana orangnya? Yang request minta 5 soal, mana tuh? Oke, siap Kak. Terima kasih penjelasannya Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau saya sudah paham semua ya, Alhamdulillah. Materinya materi ringan masih. Menyelesaikan SPL-nya pakai matriks gitu. Tapi matriksnya ditransformasi lagi itu. Satu matriks ditransformasi lagi menjadi perkalian dari matriks segitiga atas dan bawah. Nah, disitulah. Jadi makin diperluas gitu penyelesaian kita itu. Makanya agak lumayan panjang ceritanya kalau kita menyelesaikan. Ada lagi pertanyaan? Bagi yang mau bertanya, ada? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau yang masih ragu-ragu, boleh unmute atau kolom chat. Ada? Kalau tidak ada, kita cukup pertemuan kita pada malam ini. Waktu sudah semakin malam. Kita tutup pertemuan pada malam ini dengan lafaz hamdalah bila beralamin. Ya, sampai jumpa di minggu depan pada mata kuliah ini.
dengan materi yang baru tentang interpolasi polinomial. Ya, Siap. guys. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Masih gak oke. Boleh live ya.